Selamat siang, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu. Saya pada siang hari ini berbicara atau live melalui channel Kota Ketik. Semoga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan salah satu sosok putra terbaik Kabupaten Belu yang hari ini mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRI, dan beliau juga adalah mantan Bupati Belu 2016-2020. Dan mungkin nanti sedikit saya akan menyinggung terkait dengan pupuk bersubsidi yang diselundupkan kurang lebih 6,8 ton. Saya mencoba sebuah berita yang menuliskan tentang beberapa waktu yang lalu Wakil PM Tiles bahas kerjasama membangun dimulai dari desa. Bupati Belu periode 2016-2021, Willy Buruslaya menceritakan momen saat mengikuti pelantikan kabinet baru Negara Demokrat Timor Leste di bawah pimpinan Perdana Menteri PM Sanana Gusmao. Kehadirannya untuk memberikan selamat kepada sahabatnya Mariano Assami yang masuk dalam kabinet ke-9 Timor Leste sebagai wakil Perdana Menteri. Saat ditemui di Kupang pada Rabu 5 Juli 2023, ia menyampaikan pertemuannya dengan Mariano Assami sangat bermanfaat karena banyak hal mengenai kepentingan Indonesia dan Timor Leste yang dibahas. Salah satunya adalah membangun daerah dimulai dari desa atau pinggiran. Sebagai negara tetangga dengan Indonesia, ia mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah Indonesia, terutama pakan ternak. Untuk ayam potong, mereka impor 100%. Kalau mereka bisa produksi pakan ternak, berarti peternakan ayam potong bisa berkembang di sana, ungkap politisi Demokrat tersebut. Sebagai calon anggota DPR RI, David NTT2, ia berharap banyak kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk memajukan semua aspek kehidupan masyarakat di dua negara tersebut. Kita di Indonesia bisa mengharapkan ekspor sebanyak mungkin ke Timor Leste. Demikian dari Timor Leste akan berpikir bagaimana mengurangi ekspor sehingga kita bisa melihat peluang apa yang bisa kita lakukan kerjasama dengan Timor Leste. Banyak hal yang bisa kita lakukan, pungkasnya. Dia menyampaikan bahwa biaya bongkar muat di Timor Leste sedikit lebih mahal sehingga pemerintah di sana sedang mencari jalan keluar untuk inovasi dalam mengatasi masalah tersebut. Ini sedikit, saya tidak akan baca terlalu panjang lebar, tapi apa yang dipikirkan oleh salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Rai Belu ini, yaitu Bapak Willy Buruslaya, adalah ini mari kita sambut dengan cara yang positif. Inilah contoh bahwa walaupun kita tidak ada lagi dalam sistem pemerintahan, tapi kita masih punya hati, masih punya ide untuk kita membangun Rai Belu ini dengan cara kita. Ini adalah salah satu ide yang inovatif. Mari oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu untuk memberikan dukungan penuh kepada beliau untuk maju mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI mewakili kita. Kenapa saya menyampaikan seperti begini? Karena semenjak beliau tidak menjabat menjadi bupati, beliau tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi beliau ada di mana-mana. Beliau selalu berada bersama masyarakat di Kabupaten Belu. Beliau selalu ada ketika masyarakat membutuhkan. Mau acara apa saja beliau dan keluarga selalu hadir. Yang satu hal yang saya pribadi merasakan adalah saya tidak pernah melihat sosok Pak Willy itu marah
atau teriak-teriak, selalu ada senyuman yang khas dari seorang politisi yang sudah banyak makan asam dan garamnya dunia politik ini. Beliau sangat matang dalam berpolitik. Beliau sangat dewasa. Dengan siapa saja, senyuman itu selalu tampak dari wajah beliau. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, marilah kita dukung Bapak Willy Ruslay untuk menjadi calon anggota DPR RI. Mari kita memberikan dukungan secara doa supaya beliau bisa terpilih menjadi perwakilan kita, mewakili kita untuk berbuat lebih ketika beliau ada di Senayan sana. Saya pastikan pasti banyak hal-hal yang akan beliau buat untuk kemajuan Rebelu ini. Baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini sedikit saya menyampaikan tentang sosok dari Bapak Willy Ruslay, calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Walaupun diselah dalam kunjungan untuk memberikan ucapan selamat pada acara pelantikan sahabat karibnya, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk berbicara bagaimana dengan masyarakat di perbatasan ini. Beliau masih mau membangun kerjasama. Beliau masih meyakini bahwa ini bisa kita lakukan di daerah perbatasan. Nah, oleh karena itu mari sebagai masyarakat Kabupaten Belu, marilah kita memberikan dukungan. Mari kan kita berikan dukungan. Kita mengajak seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya agar beliau bisa terpilih menjadi perwakilan kita. Supaya beliau bisa membuat hal-hal yang lebih untuk kemajuan Rebelu ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, itulah sedikit saya menyampaikan terkait dengan sosok Bapak Willy Ruslay. Mungkin ada hal lebih yang Bapak Ibu mereka rasakan atau Bapak Ibu tahu, silakan berbagi cerita ini kepada teman sekitar kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita. Sekarang sedikit saya masuk kepada pupuk yang diselundupkan ke Timor Leste yang kurang lebih 6,8 ton. Saya kalau tidak salah membaca berita 1-2 hari yang lalu bahwa dari pihak imigrasi atau bea dan cukai itu sudah diperiksa. Di sini mungkin saya mau menyampaikan juga kepada publik. Marilah kita memberikan dukungan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Belu, untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan pupuk bersubsidi yang masuk ke negara Timor Leste. Dan tidak main-main 6,8 ton. Ini yang baru ketahuan. Yang tidak ketahuan itu kira-kira berapa banyak? Tidak tahu. Tapi kita percayakan kepada pihak penyidik Polres Belu, kepada Polres Belu dan jajarannya untuk mendalami lebih lanjut. Saran saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya menyampaikan kepada publik. Bagaimana dengan pihak-pihak yang dibayar oleh negara untuk memainkan perannya sebagai pengawasan? Nah, di sini yang perlu saya menyampaikan kepada publik. Karena pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk memainkan fungsi penting mereka sebagai pengawasan terkait dengan pupuk bersubsidi, termasuk dengan obat-obatan untuk hama, mau dibilang ada honor yang dibayar oleh negara supaya mereka bisa memainkan peran mereka sebagai pengawasan. Dan saya juga meminta kepada aparat penegak hukum, pihak-pihak yang menjadi pengawas juga ikut bertanggung jawab terkait dengan penyelundupan 6,8 ton pupuk bersubsidi. Kasihan masyarakat kecil.
Maka ini yang kami mau usulkan dan kami menyampaikan kepada APH. Mulai live ini saya meminta pihak-pihak yang dibiayai oleh negara untuk mengawasi pupuk, persubsidian obat-obatan hama untuk hama. Kalau bisa mereka juga tolong diperiksa dan untuk mempertanggungjawabkan. Karena di sini ada lemah dari mereka memainkan peran mereka sebagai pengawas. Supaya jangan ada satu ketika orang mengkritisi, berbicara bahwa bilang, oh sudah kami bagikan kepada masyarakat petani, bahkan pada saat ini COVID pun kami sudah membagikan. Yang menjadi pertanyaan saya, yang kalian bagikan itu dari menggunakan APBN ataukah menggunakan APBD 2 murni? Jangan kita pasang dada punya APBN, kita bilang APBD. Tolong. Zaman sekarang semua serba canggih. Informasi seperti apapun, masyarakat kecil pasti akan mampu mengakses dan akan mencari tahu. Supaya jangan sok komentar seakan-akan betul. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada dengan pupuk 6,8 ton subsidi yang diselundupkan ke Timor Leste. Kami minta juga pertanggungjawaban daripada para pihak-pihak yang dibayar oleh negara untuk mengawasi. Maka di sini mereka sudah lemah dalam fungsi pengawasan. Saya juga mengharapkan agar mereka juga jangan sampai terlibat. Jadi live saya cukup sampai di sini. Permasalahan ini pasti akan kami kawal sampai tuntas. Jadi ada teman-teman atau ada kakak-kakak, ada senior-senior yang inbox, tolong juga liput terkait dengan BPJS, terus dengan perjalanan dinas yang 25 miliar lebih itu, saya bilang nanti akan kita bahas satu persatu. Ibarat sinetron ini, episodenya masih akan bersambung. Entah sampai kapan episodenya berakhir, kita ikuti saja alur yang dimainkan. Semoga masyarakat Kabupaten Belu selalu mengikuti perkembangan Rai Belu ini. Berikanlah informasi yang positif dan berikanlah komentar-komentar untuk membangun Rai Belu ini. Saya Vicky Nahak, tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Tapi ketika mau bersuara untuk kepentingan orang kecil, saya dihambat atau saya dihina, konsekuensinya sudah saya pikirkan dengan matang. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Itu komitmen dan janji saya. Pasti akan saya suarakan yang menjadi kepentingan orang kecil. Hal yang tidak beres pasti akan saya suarakan. Saya tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini bisa membuka mata hati kita semua, agar kita melihat Belu ini menjadi milik kita bersama, dan kita mau Belu ini menjadi lebih baik, karena para Belu merupakan beranda terdepan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu mari kita bangun Rai Belu dengan cara kita masing-masing. Ada yang tidak beres, mari kita suarakan sama-sama. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.